Oke, saya akan jelaskan perkuliahan hari ini meresume mulai dari pokok bahasan pertama sampai dengan minggu lalu. Untuk yang minggu minggu ini, topik yang plagiarisme plagiarisme itu akan saya bahas minggu depan. Jadi saudara belajar mandiri dulu, kemudian melakukan self assessment menggunakan kuis. Eh, Setelah itu nanti saya akan memberikan resume kembali, sekaligus untuk pokok bahasan etika di era revolusi industri 4.0. Oke, pokok bahasan yang pertama pernah dibahas tentang profesionalisme dan kode etik. Nah, ini pokok bahasan ini sudah diberikan sudah lama ya, sebelum UTS. Nah, pokok bahasan itu bercerita tentang makna dari profesi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan profesi? Nah, apakah sarjana teknik itu sebuah profesi? Jawabannya tidak. Sarjana teknik itu adalah gelar akademik. Jadi berbeda gelar akademik dengan profesi. Nah, memang pada umumnya profesi itu juga diberi gelar yang disebut sebagai gelar profesi, seperti dokter, kalau perawat diberi gelar nurse. Nah, kita yang berlatar belakang pendidikan teknik itu bisa mendapatkan gelar profesi insinyur. Nah, banyak juga gelar profesi lain seperti profesi advokat, itu tidak ada gelarnya. Profesi akuntan, itu tidak ada gelarnya, meskipun dahulu dimunculkan gelar AKT. Tapi penyebutannya hampir tidak pernah disebut orang, akuntan itu dipanggil gelarnya gitu. Tapi kalau insinyur, nah itu juga dipanggil gelarnya. Dokter itu gelarnya juga disebut ya. Nurse itu karena relatif baru sih sebenarnya bagi kaum awam, tetapi sudah lama itu di kalangan dunia rumah sakit itu disebut juga gelar itu dipanggil disebut ya. Advokat itu tidak ada gelarnya. Jadi tidak ada seorang advokat itu dipanggil gelarnya, dia tetap menggunakan SH. Nah, itu profesi. Jadi berbeda dengan pendidikan akademik. Jadi sebelum sampai ke sana, yang nanti akan saya resume untuk undang-undang keinsinyuran, kita kenali dulu terminologi apa itu profesi. Ciri-cirinya sebuah eh, seseorang itu diberi gelar profesi, yang pertama orangnya itu punya keterampilan tingkat ahli. Kemudian orang tersebut menggunakan peralatan dalam melakukan pekerjaannya. Saya tidak langsung menjelaskan ke insinyur ya. Saya kasih analogi ke dokter. Dokter itu bekerja menggunakan alat. Kalau dia mendiagnosis, dia butuh eh, gambar. Kalau melakukan bedah, dia butuh alat bedah. Kalau ingin mendeteksi tekanan darah, dia menggunakan peralatan deteksi tekanan darah. Jadi menggunakan peralatan dan dia itu mahir dengan peralatan itu.
Kemudian cirinya ada wisdom. Ya baik, kalau seorang dokter ketika kita berkonsultasi, cara dia menyampaikan diagnosis penyakit kita itu dia lakukan secara ramah, tidak mendramatisir, tidak menakut-nakuti, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan wisdom. Nah, demikian juga seorang insinyur teknik industri ketika dia bekerja dapat disebut sebagai insinyur teknik industri apabila punya keterampilan tingkat ahli. Kalau saudara bekerja di bidang manufaktur, ditempatkan di bagian desain produk, maka salah satu cirinya saudara punya keterampilan tingkat ahli dalam menggambar. Ini salah satu contoh saja ya. Karena desain produk itu wajib bisa menggambar. Berarti saudara juga mahir menggunakan peralatan gambar. Menggambar menggunakan SolidWorks kah, AutoCAD kah, gitu. Itu tingkat keterampilannya tinggi. Kemudian ketika mendesain, ada wisdom di situ. Nah, bentuk wisdom itu adalah proses mendesain produknya menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan kalau ada aspek material menggunakan ilmu material teknik. Kalau ada aspek marketing menggunakan ilmu marketing. Kalau ada aspek eh, otomasinya menggunakan konsep elektronika. Nah, itu yang dimaksud wisdom. Jadi wisdom adalah kemampuan kita yang kita gunakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu ciri profesi. Jadi punya keterampilan. Kalau saudara kalau bekerja sudah sarjana teknik, tapi tidak punya keterampilan tingkat ahli, ya saudara tidak berhak menyandang gelar insinyur teknik. Kemudian tidak bisa juga menggunakan peralatan apapun, menggunakan komputer nggak bisa, programming tidak bisa. Ya saudara belum bisa, belum layak untuk mendapatkan gelar profesi. Kemudian ketika melakukan analisis, ilmu pengetahuan yang saudara miliki itu pas-pasan, itu juga tidak berhak menyandang gelar profesi. Karena kurang wisdom. Jadi wisdom itu memang expert ya, dia menguasai dengan sangat baik ilmu pengetahuan di bidang yang ia tekuni. Dan cirinya seorang profesi itu, dia pekerjaannya tidak rutin. Kemudian tidak mungkin digantikan oleh mesin. Karena melekat kepada pribadi seseorang. Nah, mendesain produk itu tidak rutin. Tidak tiap hari kita mendesain produk. Kalau setiap hari mendesain produk, sebenarnya itu bukan desain produk, tetapi sedang menggambar. Tugas dia menggambar. Itu berbeda dengan mendesain produk. Jadi tidak rutin. Ya, apakah setiap hari ada, misalkan kita bekerja di industri sepeda motor, apakah setiap hari keluar desain sepeda motor? Tidak. Tetapi kalau dibuat pertanyaan, apakah setiap hari ada sketsa sepeda motor? Bisa dijawab iya. Gambar, sketsa itu berbeda dengan desain produk sepeda motor. Maka pekerjaan itu tidak rutin kalau yang bersifat profesi. Kemudian profesi itu ciri besarnya ada organisasi keprofesiannya. Kemudian seseorang dapat mendapatkan gelar profesi itu didahului dengan pendidikan formal yang tinggi. Dalam hal ini sarjana teknik. Kalau kedokteran, sarjana kedokteran. Kalau apoteker, sarjana farmasi. Jadi ada pendidikan formal. Tidak bisa seseorang langsung mendapatkan gelar insinyur, tapi belum
menjalani pendidikan formal yang tinggi. Jadi syaratnya nanti kita lihat di Undang-Undang Insinyur. Syaratnya itu level sarjana, baik D4, sarjana terapan, maupun S1. Kemudian sehebat apapun seseorang berpendidikan formal yang tinggi, mahir, keterampilan tingkat tinggi, tetapi tidak ada pengakuan standarnya, artinya dia belum lulus standar, maka belum bisa disebut orang yang memiliki kemampuan profesional. Jadi, yang dimaksud profesionalisme dan profesi itu, profesionalisme itu adalah cara kerja seseorang yang terampil menggunakan peralatan tingkat tinggi, memiliki kebijaksanaan ilmu pengetahuan, pekerjaannya tidak dapat digantikan mesin, cara bekerjanya menggunakan standar yang ada, dan pekerjaan itu bagian dari organisasi keprofesian, itulah yang disebut profesionalisme. Jadi profesionalism itu adalah cara kerja, how to work with somebody to complete their work, refer to a standard, the standardization, international standard. Jadi cara dia bekerja. Oke, itu makna dari profesi. Profesi ini ada etikanya, disebut sebagai etika profesi. Nah, ada dua tipe yang akan saudara hadapi di dalam dunia kerja nanti. Pertama, saudara bekerja dengan menjunjung tinggi etika profesi. Ada juga nanti bekerja dengan menjunjung tinggi etika company atau perusahaan. Kalau etika profesi itu diatur oleh organisasi profesinya. Kalau kita, etika profesi kita diatur oleh Persatuan Insinyur Indonesia, di mana etika profesinya diberi nama Kode Etik Insinyur Indonesia. Di dalam perusahaan mereka juga punya kode etik. Nah, jadi slide ini menjelaskan etika di dalam perusahaan itu lebih spesifik. Kemudian etika di perusahaan cenderung memaksa. Nah, maka nanti kita akan temukan beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh insinyur ketika dia bekerja. Ketika ada konflik antara kepentingan perusahaan dengan etika profesi, berarti kita harus memilih etika profesi kita. Itu yang disebut sebagai profesional. Ini kasus-kasusnya sudah dibahas pada pokok-pokok bahasan yang saudara sudah ikuti kuisnya ya. Nah, itu maknanya. Sampai pada pokok bahasan profesionalisme, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Bukan nanya soal ya, tapi nanya pemahaman. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, topik berikutnya itu tentang ya how to understand the ethic problems. Bagaimana cara kita memahami problematika etika. Nah, di sini kita belajar sedikit pengantar filsafat. Ada 2 akar pemikiran filsafat yang kita pakai untuk bisa memahami persoalan etika. Yang pertama namanya deontologis, yang kedua namanya teleologis.
Nah, apa yang dimaksud dengan deontologis dan teleologis? Nah, ini summary dari dua akar pemikiran etika itu. Deontologis, kalau dilihat dari tujuan perilaku moral, ya, terpenuhinya prinsip-prinsip moralitas. Kalau teleologis, mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Jadi kalau teleologis, bahasa sederhananya adalah berorientasi kepada apa yang menjadi tujuan kita. Teleologis ini bukan negatif ya. Dalam desain sistem, ilmuwan-ilmuwan sistem atau sistem science, ilmu pengetahuan sistem, dia akan berorientasi kepada teleologis. Kenapa? Karena kalau kita desain satu sistem, orientasi kita adalah kepada tujuan. Jadi teleologis itu tujuan. Tujuannya kalau di sini bahasa filsafatnya mencari kesenangan, kalau kita mendesain sistem di mana sistem itu adalah produk, maka tujuan saya mendesain produk adalah untuk mendapatkan. Itu yang dimaksud kesenangan di sini. Menghindari kesusahan, ya saya akan desain sebuah produk, memastikan produk itu diterima pasar, tidak ditolak. Jadi menghindari kesusahan. Itu teleologis yang dimaksud di sini dalam konteks keteknikan. Jadi jangan sampai dipahami deontologis seolah-olah positif, teleologis seolah-olah negatif. Tidak, dia sama baiknya. Maka nanti akan ada persoalan-persoalan atau problematika etika itu yang sudah ya, saudara pelajari secara sendiri ya. Saya akan summary lagi hari ini. Sumber moralitasnya apa deontologis itu? Akal budi praktis, yaitu berdasarkan pemahaman baik atau buruk yang mendahului pengalaman. Kalau teleologis, emosi dan motif pribadi, mencerminkan reaksi emosional. Emosional dimaksud di sini hati nurani dan perasaan terhadap realitas. Teologis itu bicaranya rasa, hati nurani. Kalau deontologis, sebelum itu terjadi, saudara sudah hitung, ini untung atau rugi, ini banyak yang dirugikan atau banyak yang diuntungkan, itu deontologis. Kedua-duanya menggunakan akar moralitas gitu. Jadi bicara moral. Moral itu kan bicara keadilan, bicara kesejahteraan, kebaikan gitu, bagi dirinya dan banyak orang gitu. Yang sehari-hari biasa dikenal dengan istilah idealisme. Gitu. Kemudian apa yang jadi fokus? Yang diperhatikan oleh deontologis itu apa? Pelaksanaan perilaku moral itu sendiri. Jadi prosesnya, deontologis itu prosesnya. Kalau teleologis, outputnya itu bedanya. Orang yang menggunakan pola kerja teleologis, dia akan mencari segala cara, dia akan mencari metode apa saja, dia akan coba hybrid berbagai macam metode, dia akan gunakan perangkat peralatan apa saja untuk bisa menghasilkan produk yang punya daya saing tinggi di pasar. Dia akan lakukan apa saja. Nah, yang saya maksudkan apa saja ini bukan negatif ya. Teleologis itu adalah orang-orang yang mencari terobosan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan output yang paling bagus. Kenapa? Karena untuk mencapai kesenangan yang dia harapkan gitu loh. Itu teleologis. Kalau deontologis itu bicaranya proses. Nggak mikir hasilnya.
proses. Kenapa? Jangan sampai ada yang dirugikan. Dia proses. Nanti meskipun perusahaan ini bangkrut, meskipun produk itu tidak laku, yang penting prosesnya sudah baik, prosesnya sudah benar. Itu deontologis. Jadi di sini dalam keilmuan teknik industri ini jelas. Kalau kita bicaranya physical output, maka kita akan menggunakan etika teleologis. Tapi begitu kita sudah bicaranya how to manage people, saudara menjadi manajer SDM, saudara menjadi manajer keselamatan kerja, saudara akan lebih fokus pada pola deontologis. Tetapi ketika membuat perangkat atau peralatan keselamatan kerja, itu kan bicara produk, maka desainnya akan teleologis. Nah, ini akar pemikiran etika yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja di dunia industri supaya menjadi seorang insinyur yang profesional. Sampai di akar pemikiran etika itu ada yang mau ditanyakan, deontologis dengan teleologis? Silakan. Saya lanjutkan untuk teori etika, utilitarianisme, analisis biaya manfaat, etika kewajiban dan hak, etika moralitas. Nah, ini teori-teori dasar yang paling banyak bermunculan itu teori utilitarianisme dan moralitas. Karena ini yang memberi banyak warna ya di dalam kode etik insinyur. Gitu. Nah, ini sudah diberikan penjelasan kalau utilitarianisme ini bicaranya fokus pada deontologi baik dan buruk, gitu. Analisis biaya manfaat, bicara tentang proyek, bagaimana sebuah proyek memberi banyak manfaat bagi masyarakat luas, itu bagus. Tapi kalau tidak memberikan manfaat ke banyak orang atau masyarakat, itu tidak bagus. Ini praktek ini akan ditemukan pada ekonomi teknik ketika saudara belajar kriteria kelayakan proyek. Salah satu kriterianya itu adalah benefit cost ratio. Jadi nilai benefit dibagi dengan nilai manfaat, proyek disebut layak, nilai rasionya itu besar dari 1. Artinya kan benefit lebih besar dibandingkan dengan cost. Contohnya ketika kita bangun sebuah jembatan. Ketika ingin membangun jembatan harus dikorbankan beberapa meter persegi sawah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Maka biaya-biaya yang muncul adalah biaya pembangunan jembatannya itu sendiri, konstruksinya, biaya pembebasan lahan sawah itu, biaya kerugian sosial dari orang yang memiliki sawah itu, artinya penghasilannya berkurang dan seterusnya sebagai akibat kita ambil alih, itu harus dimasukkan. Nah, kemudian kita hitung apa saja benefitnya. Sejak ada jembatan, ternyata akan memudahkan masyarakat petani di sana untuk menjual produk-produk pertaniannya. Awalnya dia membutuhkan perjalanan 4 jam, dengan adanya jembatan itu jadi lebih cepat menjadi 1 jam. Maka di situ ada benefit. Produksinya lebih besar, pendapatannya menjadi lebih besar, kemudian kita hitung. Ya tentunya nanti di situ ada faktor bunga. Dibuat annual work, ada teknik menghitungnya sendiri, kemudian dilihat rasionya. Ternyata benefit cost rasionya
1,3, maka proyek jembatan itu disimpulkan layak. Tapi ketika dihitung nilai benefit cost ratio-nya 0,9, maka proyek tersebut disimpulkan tidak layak karena biayanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat. Itu kira-kira ilustrasi teori etika yang kemudian diinterpretasi menjadi matematik untuk bisa menyimpulkan apakah sebuah pekerjaan itu sudah memenuhi sebuah kaidah etika. Kemudian ada etika kewajiban, etika hak, ini sering kita temukan pada peraturan-peraturan. Misalnya peraturan akademik, misalnya peraturan perundang-undang tentang pidana dan seterusnya. Etika moralitas ini lebih general ya, karena setiap orang akan punya standar moralitas sendiri-sendiri. Kira-kira itu gambaran tentang teori etika. Yang ini kita butuhkan untuk menganalisis ketika kita dihadapkan pada persoalan pelanggaran kode etik gitu. Ada yang ditanyakan untuk memahami masalah etika itu, prinsip-prinsipnya? Baik, saya akan lanjutkan tentang resiko, keselamatan, dan kecelakaan. Prinsip kerja seorang insinyur itu adalah mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umum. Ini doktrinnya. Nah, doktrin ini tentunya berangkat dari akar pemikiran etika tadi. Kalau kita pakai teleologis, apakah tujuan kita mencari kesenangan itu berarti kita akan merugikan masyarakat publik, masyarakat luas? Ya, jawabnya tidak. Justru dengan teleologis tadi, kita bisa menghasilkan sebuah produk yang produk tersebut bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat luas. Dengan adanya produk tersebut, kita bisa menurunkan tingkat kecelakaan kendaraan bermotor. Dengan pengembangan produk itu, kita bisa mengurangi terjadinya resiko kebakaran dan seterusnya. Itu teleologis. Dan teleologis berorientasi kepada mencari kesenangan, dan ternyata yang disebut kesenangan itu adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan umum. Nah, di situ filosofinya. Jadi tidak bermakna negatif teologis itu. Saudara kalau membaca beberapa buku desain sistem akan mendengar atau mendapatkan 3 komponen sistem yang baik. S, H, E. S itu cybernetic, H itu holistic, E itu efektif. Nah, itu 3 komponen yang harus ada di dalam sebuah desain sistem. Sistem ini bisa produk, sistem ini bisa metode, sistem ini bisa proses. Ya, apa saja yang menjadi objek itu kita sebut sebagai sistem. Cybernetic itu pengertiannya apa yang kita buat itu berorientasi kepada tujuan. Tujuannya mau ngapain? Holistik itu kita membuatnya mempertimbangkan banyak aspek. Efektif artinya dia akan berhasil. Itu prinsip-prinsip seorang sistem science dalam mendesain sebuah produk. Dan itu 3 prinsip tadi itu digali dari akar pemikiran etika. Gitu ya. Nah, ini sikap insinyur. Kemudian, bagaimana seorang insinyur itu menyikapi resiko? Ketika saudara bekerja, apa saja yang saudara kerjakan, itu selalu ada resiko. Jadi kita tidak mungkin menghindari resiko.
Yang pasti itu adalah menghadapi resiko. Itu pasti. Yang tidak pasti adalah menghadapi kapan resiko itu terjadi. Maka seorang insinyur ketika bekerja dalam konteks menyikapi resiko adalah mengukur seberapa besar resiko tersebut dapat terjadi dan tingkat penerimaan kita. Nah, kemudian inilah yang kita jadikan orientasi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Contoh, kita mendesain sebuah produk. Produk yang saudara desain itu pasti ada resikonya. Maka yang harus saudara lakukan adalah bagaimana resiko itu kecil kemungkinannya terjadi. Nah, oleh karena itu ketika mendesain produk, dicari tahulah apa saja resiko-resiko yang akan muncul. Contoh, ya saudara mendevelop alat pemadam kebakaran, tabung hidran itu ya. Apa resiko yang muncul? Resiko yang muncul ketika dihidupkan terjadi kebakaran macet ya. Apalagi resikonya? Ketika dipakai, ketika kebakaran terjadi, hidran itu isi atau cairan di hidrannya itu sudah kadaluarsa, artinya tidak berfungsi gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kita identifikasi semuanya. Nah itu adalah resiko-resiko. Sementara fungsi dari hidran itu sudah jelas sebagai alat untuk memadamkan kebakaran. Nah lalu saudara desainlah sebuah alat pemadam kebakaran tabung hidran itu dengan memperhatikan semua resiko itu. Ketika saudara mendesainnya, saudara dihadapkan pada persoalan cost of production. Biayanya mahal sekali. Kalau biayanya mahal seperti ini, tidak mungkin orang mau membeli. Artinya perusahaan kalau memproduksi desain ini, produk yang saudara desain itu bangkrut ya, karena tidak mungkin ada yang mau beli. Maka di situ, tetapi desain saudara itu sudah punya tingkat keamanan yang sangat tinggi. Artinya probability, kemungkinan terjadinya kegagalan operasional dari alat itu mendekati nol, sangat kecil sekali. Tapi karena biayanya besar, maka muncul pertanyaan, kalau ini saya turunkan sedikit mutunya, nah bagaimana keamanannya? Nah disinilah muncul persoalan etika. Artinya saudara sudah memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan produk tersebut. Nah sampai seberapa besar kita bisa menerima penurunan mutu itu. Karena produk yang saudara buat itu adalah produk yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat luas. Karena ini kebakaran. Nah disitulah kita harus menganalisis dengan baik persoalan etika. Kita pakai semua teori-teori yang ada. Untuk tingkat dasar ini ya, untuk tingkat saudara. Bagaimana secara moralitas ini? Bagaimana secara biaya dan manfaat? Bagaimana secara kewajiban dan hak? Kalau dari sisi etika, kewajiban, dan hak, itu orientasinya kepada standar. Maka pastikan desain saudara itu tidak keluar dari standar. Nah, maka saudara sudah bekerja untuk menjamin keselamatan publik. Kalau pakai etika biaya dan manfaat, gitu, pastikan benefitnya lebih besar dibandingkan dengan cost-nya. Sehingga bisa menguntungkan perusahaan dan tidak mengorbankan masyarakat. Nah, itu pakai etika biaya manfaat. Ya, dan seterusnya lah. Saudara bisa kaji utilitarism, saudara bisa pakai moralitas gitu ya. Moralitas itu identik dengan kejujuran, jadi sangat subjektif. Nah, itu cara menyikapi resiko ya, dalam perspektif etika profesi.
Ada yang saudara tanyakan sampai di situ untuk resume menyikapi resiko dalam perspektif etika profesi? Baik, kalau saudara tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan hak dan kewajiban insinyur. Nah, di sini akan saya berikan contoh, ya saudara sudah pelajari juga, yang sehari-hari nantinya akan saudara dapatkan di dalam dunia kerja. Sehingga saudara nanti akan mendapat gelar profesional. Nah, kalau saudara bisa punya sikap yang bijaksana untuk dua pertanyaan ini, saudara akan disebut sebagai seorang profesional. Pertama pertanyaannya, ketika Anda pindah kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan kompetitor, tanggung jawab apa yang Anda miliki untuk melindungi rahasia dagang perusahaan Anda sebelumnya? Ini misal saudara awalnya bekerja di PT Telkom. Kemudian saudara pindah, ditawari jabatan yang lebih tinggi di Indosat. Nah, bagaimana etikanya yang terkait dengan perlindungan rahasia dagang, produk-produk, teknologi-teknologi yang telah saudara kuasai selama saudara bekerja di PT Telkom? Ini bagaimana cara kita bekerja dengan menjunjung tinggi etika profesi? Nah, balik lagi ke akar pemikiran etika maupun beberapa teori-teori etika ketika saudara ngambil sikap. Jadi akar pemikiran etika, teori-teori etika itu saudara gunakan sebagai pengetahuan untuk saudara bersikap. Itu maksudnya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Berbeda-beda tingkat profesionalismenya. Karena itu bergantung kepada pengalaman hidup dia, tingkat pengetahuan yang ia miliki, aspek lingkungan, sosial, kita itu berbeda-beda. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara memisahkan keahlian yang Anda dapat dari perusahaan sebelumnya pada saat Anda sudah bekerja di perusahaan lainnya? Nah, apakah pengalaman, keahlian, keterampilan yang kita miliki di perusahaan sebelumnya, kemudian kita pindah, masih boleh kita pakai enggak ya? Karena ini kan berkaitan dengan karir. Saudara diambil oleh perusahaan baru ini karena perusahaan baru ini melihat, oh saudara certified dalam production and inventory control. Oh dia certified di dalam production and inventory management. Oh dia certified di dalam supply chain management. Nah saudara tersertifikasi secara internasional untuk banyak keahlian. Oleh karena itu ada perusahaan yang tertarik untuk mengambil Anda. Nah, tetapi semua keahlian yang saudara miliki itu saudara dapatkan selama saudara bekerja di perusahaan yang lama itu. Pertanyaannya, boleh nggak keahlian itu saudara pakai untuk pengembangan karir saudara di perusahaan yang baru ini? Perusahaan baru ini tidak pernah membiayai Anda, tidak pernah mengirim melatih, ya, tidak ada biaya yang dia keluarkan. Sementara perusahaan yang lama sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mentraining Anda, ya, untuk menggaji Anda, macam-macam. Nah, ini etikanya bagaimana? Nah, saudara bisa mengambil sikap, setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Nah, intinya itu contoh-contoh, dua pertanyaan ini adalah contoh yang berkaitan dengan masalah etika. Jadi saudara boleh punya sikap yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau ditanya bagaimana apakah kita boleh menggunakan keahlian kita? Jawabnya boleh. Tetapi caranya, deontologinya, prosesnya. Jangan sekali-sekali kita menggunakan keahlian yang kita miliki ya, dengan menunjukkan kelemahan dari teknologi yang dimiliki oleh perusahaan sebelumnya. Itu yang tidak boleh.
Menggunakan keahlian kita boleh, tapi kita tidak boleh membuka informasi yang berkaitan dengan perusahaan lama di mana kita dulu bekerja. Di sini kita bicaranya deontologi, prosesnya. Gitu ya. Meskipun nanti dirayu-rayu, kalau dulu di sana gimana? Ya saudara harus punya etika, tidak boleh membuka informasi. Saudara boleh gunakan keahlian itu. Nah itu dari sisi utilitarism, dari sisi hak kewajiban, dari sisi biaya manfaat, dan apalagi dari sisi moralitas, itu masih punya kadar nilai yang cukup tinggi sebagai seorang profesional. Gitu. Nah itu salah satu formula etika untuk menjawab dua pertanyaan ini. Ya, kita dapat menggunakan keahlian kita, tapi kita jaga kerahasiaan perusahaan sebelumnya, baik teknologinya, baik produknya. Gitu. Jadi yang bisa kita gunakan adalah yang melekat pada tubuh kita. Itu saja. Nah ini bisa ini eh, menggunakan argumentasi deontologi, gitu ya, deontologi prosesnya. Gitu. Dan kita bisa gunakan teori etika moralitas. Ya, kita jujur. Jujur itu tidak berarti membuka rahasia. Ya. Justru jujur itu bisa melindungi kerahasiaan yang merupakan hak yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Nah, kemudian kita nanti waktu bekerja itu akan menghadapi sebuah persoalan. Ada tindakan yang merugikan masyarakat luas yang dilakukan oleh perusahaan di mana kita bekerja. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah kita langsung membuat tulisan di koran, kita umumkan, atau kita membuat sesi wawancara, ya atau diam aja. Gitu. Nah, ini juga akan kita hadapi, yang kita akan hadapi di dalam dunia kerja, ya. Menurut kode etik engineering profesional, seorang insinyur mempunyai kewajiban untuk melindungi kesehatan dan keselamatan umum. Nah, ini doktrinnya. Begitu ada tindakan dari sebuah perusahaan, misalnya perusahaan tersebut memproduksi vaksin, tapi vaksin ini belum teruji keampuhannya. Karena dia vaksin, tentunya ada unsur virusnya. Kalau digunakan, bisa mencelakakan oleh banyak orang. Apa yang harus saudara lakukan? Nah, kalau sudah bicara kesehatan, keselamatan umum, saudara harus berada pada posisi pro masyarakat. Saudara tidak boleh lagi memikirkan jabatan yang ada di perusahaan di mana saudara bekerja. Saudara harus berani keluar dari sana. Nah, prosesnya bagaimana? Kita harus deontologi. Kalau tadi sikap pro kepada masyarakat teologis. Tapi begitu saudara ingin mengeksekusinya, saudara harus deontologis. Harus ada caranya yang profesional. Tidak bisa tiba-tiba nulis di koran, tidak bisa tiba-tiba jumpa pers itu. Ada caranya. Tentunya cara pertama adalah saudara menyampaikannya secara internal, menyiapkan kajian ilmiah dengan bukti-bukti ilmiah, fakta-fakta, dan dokumen yang lengkap untuk meyakinkan manajemen bahwa tindakan memasarkan vaksin itu yang belum memenuhi standar metodologi ilmiah adalah tindakan yang bisa merugikan keselamatan umum. Nah, itu harus saudara sampaikan. Dan ketika menyampaikannya itu, kita juga harus open-minded. Apabila argumentasi dan fakta ilmiah yang kita miliki itu bisa dibuktikan salah, maka saudara harus segera membatalkan niat untuk membukanya ke ruang publik. Tetapi apabila tidak ada tanggapan,
dan tidak ada argumentasi yang lebih baik dibandingkan dengan argumentasi Anda, maka insinyur juga mempunyai hak profesional untuk mengungkap kesalahan dalam organisasi. Saudara harus gunakan hak itu. Kenapa? Karena ada kewajiban saudara untuk menjaga keselamatan umum. Nah, begitu yang disebut whistleblowing. Tujuannya teleologis, menjaga keselamatan umum, tapi cara saudara mengungkapkannya itu harus deontologi, gitu ya. Sampai di situ ada yang mau saudara tanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan bagaimana bentuk konkretnya, apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kita bisa lihat bentuk konkretnya dalam sebuah model kode etik Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya kode etik ini? Ya, dalam kaitan tadi bisa melindungi kita kah sebagai seorang profesional, sebagai seorang insinyur, atau justru nggak ada gunanya? Apakah kode etik Persatuan Insinyur Indonesia itu memberikan metode penyelesaian konflik? Ya, kalau ada konflik kita dengan perusahaan kita, di mana kita bekerja, ini ada metodenya nggak, gitu, cara menyelesaikan konflik ini? Yang kedua, apakah kode etik Persatuan Insinyur Indonesia itu memaksakan etika dengan ancaman hukuman atau memberi penghargaan atau reward gitu? Nah, ini kita sudah pelajari ya. Saya berasumsi saudara sudah baca kode etik itu karena kita ada kuisnya. Kedua-duanya ini tidak ada di sana. Kalau saudara baca kode etik itu, semua isinya adalah deontologi, menuntun cara kita bekerja. Gitu. Jadi ketika ada masalah ya saudara selesaikan sendiri dengan metode saudara sendiri. Kalau saudara berhasil, ya saudara tidak ada penghargaan apapun. Karena di kode etik itu tidak ada yang mengatur bagi seorang insinyur yang berhasil menyelesaikan masalah, maka dia diberikan penghargaan dalam bentuk seterusnya, seterusnya, seterusnya. Tidak ada bunyi pernyataan itu di dalam kode etik. Baik di dalam catur karsa, ini kalau kita lihat kode etik PII, catur karsanya itu berisikan mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Semua isinya adalah perintah yang harus kita lakukan. Tidak ada di situ bicara ya how to do, bicara apa yang akan kita dapat, tidak ada. Catur karsa ini kemudian diterjemahkan menjadi sabta dharma ya, di dalam kode etik PII itu. Dharma pertama mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Nah, ini yang menjadi teleologisnya, menjadi tujuannya. Bekerja sesuai dengan kompetensi. Nah, ini deontologinya. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini deontologi juga. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Ini deontologi, proses. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini teleologis. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Nah, ini teleologi. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi memang tidak ada di sini metode ketika kita dihadapkan pada persoalan konflik, gitu, nggak ada. Tetapi secara tidak langsung, Sabta Dharma ini akan menjadi pelindung bagi kita ketika kita melakukan tindakan tertentu. Kita lakukan tindakan itu karena ada perintah dari Sabta Dharma ini. Seperti contoh tadi, kita membuka rahasia perusahaan kita karena kita memang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu menjadi tujuan kita. Maka saat itu muncul kewajiban, gitu ya. Nah, itu
Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia. Ada yang mau saudara tanyakan isi dari kode etik itu? Baik, saya lanjutkan lebih konkret lagi. Ini kita awalnya saya jelaskan bagaimana theoretical-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk contoh konkretnya ya. Dalam bentuk kode etik, kita ambil kode etik Persatuan Insinyur Indonesia yang ada di sekitar kita sehari-hari. Kemudian kita lihat ada undang-undangnya ya tahun 2014 tentang keinsinyuran. Nah, karena ini bicara undang-undang, saya nggak mau bahas satu persatu. Intinya memang pasal di dalam undang-undang ini ada 56, ya, yang dirangkum dalam 15 bab. Semuanya bicara tentang bekerja secara profesional. Itu saja. Di situ ada, kalau kita baca, di situ menggunakan teori etika moralitas, ada juga di situ di dalam undang-undang ini ya tentang teori biaya manfaat, kewajiban hak, utilitarism, itu ada semua di sini. Ya, karena itu memang teori etika yang paling populer yang akan selalu digunakan oleh orang-orang untuk membangun sebuah konsep ya, bekerja secara profesional. Nah, kalau saudara ingin melatih kemampuan berpikir kritis, ya silakan dibaca pasal demi pasal, kemudian dicari relevansinya dengan teori-teori etika tadi. Kalau mau latihan kritis ya, kalau mau meningkatkan kecerdasan, boleh saja ya. Saya memang tidak menguji saudara sampai ke situ. Nah, saya akan jelaskan sedikit karena ini yang akan saudara hadapi ketika nanti selesai menjadi sarjana. Apakah saudara akan melanjutkan studi mengambil profesi insinyur atau tidak? Itu pilihan di tangan saudara ya. Tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban. Tetapi ketika saudara mendapatkan gelar profesi, tentunya saudara punya hak yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang tidak berprofesi. Intinya, kalau saudara nanti mau mendapatkan gelar IR, pertama saudara harus lulus pendidikan S1. Nah, di dalam undang-undang keinsinyuran, itu bisa saja yang bukan sarjana teknik dapat gelar insinyur, boleh. Nah, tapi saya tidak mau bahas terlalu luas, saya spesifik untuk saudara yang bergelar sarjana teknik. Selesai saudara kuliah, dapat gelar sarjana teknik, maka saudara sekolah 1 tahun lagi, 2 semester. Ketika lulus, saudara akan dapat gelar insinyur. Begitu saudara lulus, dapat gelar insinyur, saudara ingin mengambil tingkat profesionalisme Anda. Nah, di dalam undang-undang keinsinyuran ini, ada 3 level insinyur di Indonesia ini. Pertama, insinyur profesional pertama. Kedua, insinyur profesional madya. Ketiga, insinyur profesional utama. Nah, nanti bisa menggunakan gelar IPP untuk level 1, yang level 2-nya IPM, dan level 3-nya IPU. Nah, itu diuji, ada uji kompetensinya gitu. Kalau teknik industri yang akan menguji namanya Badan Kejuruan Teknik Industri. Jadi, organisasi Persatuan Insinyur Indonesia ini isinya adalah badan-badan kejuruan. Badan kejuruan sipil, badan kejuruan mesin, badan kejuruan elektro, ya macam-macam badan kejuruan. Dan teknik industri itu nama badan kejuruannya adalah BKTI. Nah, saudara, kalau nanti telah insinyur, kemudian ingin mendapatkan sertifikasi profesional, ikut uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kejuruan Teknik Industri. Nah, setelah saudara dapat sertifikat uji kompetensi, maka saudara bisa mengurus surat tanda registrasi
insinyur. Untuk apa? Untuk saudara bisa berpraktek sebagai seorang insinyur. Gitu. Ini analoginya sama dengan dokter. Ya, dokter dapat S.Ket, kemudian ambil koas, lulus koas dapat gelar dokter, dari dokter dia ambil spesialis, dari spesialis dia bisa berpraktek. Nah, untuk berpraktek level umum, dia harus punya registrasi sebagai dokter umum dari organisasi profesinya, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dia sudah spesialis, dia harus juga punya registrasi sebagai dokter spesialis. Tapi berbeda, kalau insinyur, saudara harus punya tingkat profesionalnya dulu, baru boleh berpraktek. Begitu. Itu amanat undang-undang. Nah, itulah penjelasan secara sederhana gambar ini. Jadi ada ijazah sarjana teknik, kemudian dapat lagi sertifikat ya, insinyur, kemudian dapat lagi sertifikat insinyur profesional, misalnya insinyur profesional utama IPU misalnya. Kemudian dapat lagi surat tanda registrasi insinyur. Jadi ada 4. Baru saudara boleh berpraktek. Ada pertanyaan untuk bagaimana perjalanan seorang insinyur sesuai dengan undang-undang keinsinyuran, kalau ada ingin dicari tahu. Nah, program studi profesi insinyur itu ada di UNAM. Itu ketua prodinya Bu Dr. Elita. Yang membuat program studi ini dulu saya, ya, 4 tahun yang lalu. Ya. Saya buat proposalnya dan disetujui oleh kementerian. Di Sumatera Barat hanya di Unan, di Medan, USU, kemudian ada beberapa di Jawa, perguruan tinggi negeri, semua itu punya. Di Sulawesi justru swasta, Universitas Muslim Indonesia yang punya prodi insinyur ini. Jadi kalau saudara mau sekolah, mau ambil profesi insinyur, itu bisa di UNAN. Bagaimana cara pendidikannya? Kalau saudara itu baru tamat, saudara harus punya pengalaman 2 tahun dulu, baru bisa ambil insinyur. Gitu. Kalau setelah 10 tahun, apakah masih bisa ambil profesi insinyur? Boleh. Itu namanya menggunakan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Seluruh pengalaman saudara selama 10 tahun itu akan di-assessment. Apakah saudara memenuhi kriteria sebagai seorang insinyur. Nah, jika memenuhi kriteria, maka saudara dinyatakan lulus. Gitu. Ya tentu ada karya ilmiahnya, salah satunya yang harus diuji nanti. Jadi tidak di kelas. Tetapi kalau untuk yang fresh graduate, nah itu memang harus belajar di pabrik. Nah sama seperti dokter, ya, mereka harus segera belajar di rumah sakit. Nah, tapi dokter itu tidak ada istilah RPL, rekognisi pembelajaran lampau itu tidak ada. Tapi kalau di insinyur itu ada pola pendidikannya. Jadi pendidikannya tidak di kelas, hanya menggunakan dokumen-dokumen atau bukti-bukti kerja selama 10 tahun. Itu bagi yang sudah lama bekerja. Nah, itu secara sederhana ya, proses pendidikan profesi sesuai dengan undang-undang. Baik, kemudian kita juga belajar bagaimana etika riset. Ini juga yang terdekat yang akan saudara hadapi ya di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana. Hakikatnya etika dalam riset itu cuma satu, yaitu jujur. Maka teori etika yang mendasari kesimpulan ini adalah teori etika moralitas, gitu ya. Karena riset itu tidak juga bicara benefit cost ratio. Bisa jadi biaya yang dikeluarkannya sangat besar sekali, meskipun manfaatnya itu kecil. Kecil kapan ya? Kecil saat ini, tapi dia akan besar di satu kondisi tertentu. Gitu.
Kita ambil contoh ya, yang saya maksud eh, benefit cost itu. Misalkan kita mendevelop sebuah desain bangunan anti gempa. Begitu desain kita itu sudah selesai, biaya yang dikeluarkan untuk mendesain, ya, untuk riset desain bangunan anti gempa ini luar biasa besarnya biayanya. Tapi gempanya nggak pernah terjadi, gitu. Jadi manfaatnya nggak terasa. Nah ini kalau pakai eh, pakai kacamata benefit cost ya, tindakan-tindakan yang merugikan gitu. Tapi kalau kita bicara menyikapi resiko, ini menjadi sangat wisdom gitu. Nah, itu ada tantangan seperti itu dalam riset. Nah, oleh karena itu, jangan sampai karena gempanya itu jarang terjadi, yang kita tidak tahu kapan terjadi, ya jarang terjadi, kemudian melakukan risetnya dengan asal-asal. Nah, ini berarti tidak jujur. Nah, inilah isu-isu etika yang akan dihadapi dalam riset. Nah, ini yang harus saudara pahami. Kalau sudah kuliah etika profesi, jangan sampai ketika mengerjakan tugas akhir, saudara langgar ini. Jadi kejujuran dalam pendekatan, itu satu. Kejujuran dalam pelaporan, itu dua. Nah, pendekatan ini saudara jujur mengumpulkan data dengan cara yang benar. Saudara jujur mengolah data dengan cara yang benar. Itu pendekatan. Kemudian dalam pelaporan. Nah, ini ada kaitannya dengan plagiarisme yang harus saudara pelajari hari ini ya, bahannya sudah saya upload. Di dalam pelaporan, apabila kita menggunakan pendapat orang lain, maka sebutkanlah pendapat itu adalah pendapat orang lain, bukan pendapat dari pikiran kita. Nah, ini harus jujur. Cuman itu saja etika dalam riset, menjunjung tinggi kejujuran. Gitu. Bentuk-bentuknya ya. Yang pertama, jujur dalam riset itu tidak menetapkan hasil riset sebelum riset dilakukan. Jadi saudara punya topik tugas akhir, kemudian saudara sudah nyatakan ini nanti hasilnya layak, gitu. Padahal saudara misalkan studi kelayakan. Padahal saudara belum mengumpulkan data, belum mengolah, belum menganalisis. Tapi saudara sudah kondisikan supaya hasil studi ini adalah layak, gitu. Nah ini salah. Kemudian bentuk kedua juga ya, yang disebut jujur itu terbuka mengubah hipotesis berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang kuat. Kalau memang di tengah perjalanan ada kesalahan, hipotesa saudara ya diubah. Dalam perjalanan, metode saudara tidak cocok ya diganti. Itu jujur. Tapi penggantiannya itu semata-mata berdasarkan bukti ilmiah, ya, bukan dalam rangka mencocok-cocokkan hasil yang seperti yang saudara buat-buat, yang saudara inginkan, bukan itu. Dalam riset itu kita belum pernah tahu apa hasilnya. Jadi blank dia itu, gelap dia itu. Saudara hanya bisa berproses. Itu prinsipnya. Jadi hasil kita tidak pernah tahu. Yang ketiga juga ada contoh kejujuran itu punya satu kerangka pemikiran yang objektif. Jadi tidak punya kepentingan di situ, objektif. Nah, inilah yang dimaksud kejujuran. Ada yang mau saudara tanya sampai di sini tentang dengan kejujuran itu? Etika dalam riset? Karena ini akan saudara hadapi nanti. Yang terutama plagiarisme itu. Nah, di sini kalau kita mau analisa ya, bagaimana kejujuran dalam etika riset itu, ya, ada beberapa catatannya di sini yang sudah saudara baca juga di bahan kuliahnya, utilitarianisme atau etika hak kewajiban itu dapat diterapkan dalam saudara melakukan riset. Tetapi teori etika ini eh, tetapi teori etika ini menjadi apa ya? Terbuka ruang untuk penyalahgunaan pelaksanaan riset itu sendiri.
Oleh karena itu, yang lebih ditonjolkan dalam melakukan riset itu adalah teori etika moralitas. Maksudnya begini, ketika saudara melaksanakan tugas akhir, yang dikontrol oleh dosen pembimbing dan penguji itu adalah kadar moralitas dari riset Anda itu. Moralitas ini bukan sebatas pendekatan dan pelaporan tadi ya, tidak sekaku itu. Kita ambil contoh pemilihan topik. Saudara memilih topik, misal adalah optimisasi pendistribusian rokok. Nah, di sini muncul persoalan. Apa persoalannya? Kalau topik itu saudara angkat, berarti saudara sudah sepakat dulu bahwa rokok itu adalah sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini berbahaya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi memilih topik saja itu sudah bisa menjadi persoalan etika. Saudara mengambil topik optimisasi tingkat persediaan bahan narkoba. Itu juga sudah menjadi persoalan pelanggaran etika. Kenapa? Karena saudara mengeksploitasi ilmu pengetahuan saudara untuk barang-barang yang justru menimbulkan mara bahaya bagi masyarakat luas itu. Jadi memilih topik saja itu sudah harus ada etikanya gitu. Nah, itu contohnya ya. Yang dimaksud bagaimana kita melaksanakan riset itu secara profesional, artinya menjunjung tinggi etika. Baik, saudara sekalian, itu saja yang saya sampaikan, resume perkuliahan dari semua pokok bahasan yang ada untuk bisa memberi highlight ya terhadap materi-materi yang disampaikan secara satu arah. Nah, dari performa kuis itu terlihat keterampilan dan kecermatan saudara belajar masih menengah ke bawah. Kuis itu ditujukan tidak untuk mengukur kemampuan akademik saudara, tapi kuis itu ditujukan untuk mengukur keterampilan dan kecermatan saudara dalam belajar. Nah, kuliah ini tidak sesimpel kuis itu. Jadi ukuran tingkat pemahaman saudara itu ada pada materi yang ke-14. Di situ saya minta saudara untuk merumuskan sebuah etika dalam pelaksanaan tugas akhir. Nah, tadi saya sudah singgung. Di dalam deskripsi tugas itu saya sudah jelaskan ya, apa yang harus saudara lakukan. Nanti dari situlah saya bisa menilai kemampuan akademik saudara berkaitan dengan konsep-konsep yang kita pelajari dalam etika profesi. Jadi kalau hanya mahir menjawab di kuis, jawaban itu semua ada di dalam bahan, gitu. Ada di dalam narasinya, dan itu level paling rendah, gitu. Karena memang itu harus dilakukan untuk menjamin saudara belajar. Itu ada deontologinya. Saya harus punya instrumen untuk memastikan saudara sudah belajar atau belum. Nah, sementara yang ingin dicapai itu pada pertemuan 14. Saudara merumuskan sebuah konsep etika pelaksanaan tugas akhir. Nah, itu saudara harus bisa menyajikannya dengan apa ya, filosofis gitu ya. Harus belajar lah gitu. Dan itu tidak ada jawabannya, saudara harus berpikir sendiri. Saudara tidak akan mampu merumuskannya sebelum saudara paham konsep-konsep yang sudah saya jelaskan sampai dengan hari ini. Oke, itu saja. Nah, sebelum saya closing, ada yang mau saudara konfirmasi terkait dengan khususnya untuk tugas, karena itu punya tingkat kesulitan tinggi. Silakan dikonfirmasi sebelum kita akhiri.
Pak Habib Ya, tentang misi sistem boleh di diulangi pertanyaannya. core misi sistem Pak boleh dicari di sini Pak recordannya Pak yang hari ini Pak. Ya, nanti saya kasih. Terus satu lagi Pak buat absen di Island belum bisa diakses Pak. Oke, nanti saya setting lagi ya. Ya, makasih banyak Pak. Yang lain Izin ada? bertanya, Pak. Ya, Kan terkait tugasnya tadi, tugasnya filosofis, Pak, terkait dengan etika dalam penulisan tugas akhir. Jadi di sana tuh kita, misalnya saya ambil topik untuk keseluruhannya seperti yang Bapak bilang tadi tentang kejujuran. Jadi kita merumuskan sendiri secara filosofis konsep kejujuran itu, Pak, atau memang ada topik-topik khusus atau etika-etika khusus gitu, Pak. Terima kasih, Pak. yang dikerjakan, saudara membuat kode etik. Tugas akhir itu kan ada titik awal, ada titik akhirnya ya. Titik awal dari tugas akhir itu adalah topik. Ya, tadi saya sudah kasih ilustrasi memilih topik. Ujung dari tugas akhir itu apa? Ujian sidang sarjana yang disempurnakan dengan penjilitan laporan. Ya kalau di jurusan kita, akhir dari tugas akhir itu adalah menjilid, saudara. Menjilid laporan tugas akhir. Itu boleh dilakukan setelah sidang tugas akhir. Berarti itu akhirnya. Mulai dari saudara berpikir memilih topik tugas akhir, sampai menjilid, pikirkan bagaimana etikanya. Berarti kan di dalamnya ada riset. Riset itu ada mengumpulkan data, ada menulis, ada mencari referensi, ada bertanya kepada orang, ada bertanya kepada pembimbing, ada disuruh pembimbing, ada diskusi dengan pembimbing, ada tanya jawab dengan penguji, ya macam-macam. Dari awal sampai akhir, tugas akhir itu bagaimana kode etiknya. Nah, untuk bisa membuat kode etik, yang saya sudah jelaskan, ada teorinya. Jadi kita menghasilkan sesuatu itu harus ada teorinya. Itu yang disebut dengan wisdom. Nggak ngarang-ngarang. Ada ilmunya untuk membuat sesuatu, termasuk kode etik ini. Nah, seperti apa bentuk kode etiknya, Pak? Nah, di sini saya serahkan kepada mahasiswa. Justru itu yang mau saya nilai. Bagaimana cara kalian membuat rumusan itu? Saya nanti mau buat seperti PII, Pak. Ada Catur Karsanya, ada Sabta Dharmanya. Boleh, Pak? Salah. Bukan itu yang diminta. Oke, maka pola pikirnya selalu diawali, kalau teknik industri itu selalu diawali dengan berpikir project. Project itu definisinya sebuah rangkaian kegiatan yang diawali dan diakhiri. Itu definisi project. Jadi kalau saudara dengar kata project itu jangan identik dengan uang ya, itu mata duitan saudara itu. Project itu definisi ilmiahnya adalah rangkaian kegiatan yang diawali dan diakhiri. Itu disebut project. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak ada akhirnya, itu bukan project. Itu. Nah, riset, tugas akhir, itu project. Apa awalnya? Silakan saudara definisikan sendiri. Apa akhirnya? Silakan saudara definisikan sendiri. Nah, untuk bisa untuk tahu prosesnya, sudah harus tahu prosedur tugas akhir di jurusan teknik industri. Ya harus pakai peraturan yang berlaku, karena kita mau bicara hak dan kewajiban. Saudara harus tahu peraturan akademiknya. Kapan seseorang itu bisa mengajukan tugas akhir. Semua harus diikuti. Itulah data atau informasi. Kemudian data dan informasi itulah yang saudara analisis menggunakan teori etika. Outputnya apa? Ya beda-beda. Beda-beda cara orang mengungkapkannya nantinya. Yang pasti saudara bukan saya minta untuk membuat kode etik seperti PII. Ada catur karsanya, ada
Sabta Dharma, enggak gitu, jangan ngarang-ngarang. Kira-kira mirip-mirip yang seperti apa, Pak? Mirip-mirip seperti IEEE maupun NSPE. Mirip saya bilang ya, tidak seperti itu. Modelnya bisa pakai seperti itu. Itu kira-kira. Nah, saya tidak minta saudara mengeksplorasi tentang kejujuran. Saya minta saudara mengeksplorasi ya, teori-teori etika. Tapi ini bukan sedang membuat, bukan saya minta saudara bukan saya minta saudara membuat sebuah pernyataan, kemudian saudara sebutkan ini etika moralitas, bukan itu. Ini justru memang mau membuat sebuah konsep. Analoginya sama kalau saudara diminta mendesain sebuah produk. Seperti apa hasil produknya, Pak? Ya saya tidak tahu, desain saudara nanti seperti apa. Tapi produk saudara ini bentuknya adalah konsep. Konkretnya apa, Pak? Ya kalimat-kalimat yang ada di sana. Maka saya batasi jumlah slide-nya. Kenapa? Karena nanti kalau saya tidak batasi, wah itu saudara bisa kemana-mana. Karena ini kita berfilsafat kan. Jadi filsafat ini memang harus saudara kenali sejak mahasiswa di tahun 1 supaya udah benar dulu nanti ke belakang-belakangnya. Ini memang tidak mudah ya. Saya tahu itu. Makanya diberi pemanasan dulu dengan kuis-kuis itu. Di situ bukan hasilnya yang paling utama. Saudara di situ dilatih untuk cermat, dilatih untuk sungguh-sungguh, dilatih untuk akurat. Kan saudara bolak-balik, itu semua saya shuffle kan, semua kan saya acak itu. Soalnya saya acak, jawabannya saya acak. Kalau saudara bekerjanya pun kiri kanan, misalkan sama-sama ya nomornya bisa beda-beda. Dapat nomor yang sama-sama membahas pertanyaan tertentu, tapi nanti jawabannya diacak gitu. Ya, karena tidak ada orientasi ke hasil ya, saya nggak orientasi ke situ. Itu bagian dari melatih saudara ini punya komitmen, tidak cermat, tidak gitu ya, dan seterusnya lah. Nah begitu ya yang mau dikerjakan itu. Jadi coba dibaca yang IEEE Code of Conduct itu, kode etik ya. Code of Conduct itu bahasa Indonesia kode etik. Dan NSPE, kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi saudara harus tahu prosesnya dulu. Dan nanti mau seperti apa bentuknya, silahkan. Jadi aneh kalau nanti ada yang sama. Mustahil itu. Nah silahkan berkreasi. Gitu. Ukuran kebenarannya, ya, ukuran kebenarannya, saudara sudah mengakomodir semua proses pelaksanaan tugas akhir, ya, mulai dari milih topik sampai laporan itu dijilid dan dilaporkan atau diserahkan ke jurusan. Intinya itu. Jadi teknik industri itu selalu diawali dengan proses produksinya apa ya, kira-kira gitu. Berarti proses produksi di sini, prosedur tugas akhir itu apa ya gitu. Nah, itu harus dikenali dulu. Gitu ya. Oke, ada yang lagi yang mau dikonfirmasi? Terutama untuk hasil akhir pembelajaran saudara itu. Kalau dua topik terakhir ini, plagiarisme sama revolusi 4.0 itu nanti sudah aplikasi-aplikasi teori-teori etika aja. Untuk nambah wawasan, kemudian melatih saudara untuk aware dengan kehidupan sehari-hari. Plagiarisme itu sudah kehidupan sehari-hari itu. Revolusi 4.0 itu bicara tantangan pekerjaan saudara. Isunya tentang informasi. Nanti pelan-pelan bisa saudara tanyakan juga ya. Misalkan in progress mengerjakan tugas ini, pertemuan minggu depan itu bisa saudara angkat gitu. Nanti saya bisa berikan wacananya. Minggu depan kuliahnya juga live di jam yang sama. Karena kan jadwalnya memang hari Kamis kan. Saya kadang-kadang lupa juga nih. Seingat saya catatan saya kuliah
terjadwalnya memang 7.30 Thursday kan, nggak Kamis kan? Iya Pak. Dulu Pak. Minggu depan juga live itu. 2 kali live lah. Ya, karena sekali live ini habisnya sekitar 1 sampai 1,3 giga saudara. Berapa itu 1,3 giga itu kalau diduitkan itu? 1 giga berapa itu kalau tri? Yang murahan, yang kalian kan pasarannya tri. Berapa rupiah itu kalau beli paket 2 giga itu? 15.000. 15.000 ya? 5. 5.000 atau 15.000? Mahal kali 15.000. Tergantung. Ya, makanya yang paling murah itu kan tri. 9.000 Pak. Lebih murah dari naik angkot kan. Naik angkot, makan, traktir kawan, bangkrut itu. Ini belajar di rumah kan. Modalnya 9.000. Oke, ada yang lain? Udah? Cuman itu aja yang ditanya tadi. Yang lainnya bingung sendiri. Ya mudah-mudahan aja semuanya sehat. Oke, itu aja. Insya Allah nanti saya akan update ya, saya beri pengumuman nanti untuk pelaksanaan kuliahnya. Sengaja memang saya lebih memilih untuk tidak sering live. Pertimbangan satu-satunya memang biaya. Nggak ada yang lain. Karena saya sudah analisis itu. Untuk level 6 saya sudah analisis. Bangkrut masih sebenarnya. Paket datanya udah masuk semua ya? Sudah Pak. 50 giga ini. Sudah Pak. Jadi setelah tanggal 22 itu akan masuk 2 paket November dan Desember. Berarti nanti ada 100 giga. Nah itu makanya yang 5 giga itu bebas, orang mau Facebook, mau TikTok, suka hati lah. Tapi yang 45 giga itu semua yang bersumber dari unan.ac.id. Itu ditarik dari situ. Jadi kita sudah daftarkan, Island itu termasuk yang 45 giga. Nah sebenarnya saya bisa aja share file itu semua di SharePoint ya, yang di Office 365, yang Unan AC ID itu. Cuman kalau saya share di situ, nanti saudara ketarik yang 45 giga itu. Banyak yang saya cek, mubazir katanya paketnya, makanya saya simpan saya di Google Drive. Nah, biar cepat habis file kalian itu. Nanti kalian pakai untuk TikTok. Pakai TikTok, pakai Facebook. Nah, itu enggak diambil yang dari 5 giga. Karena Pak, pesannya Mas Menteri kan gitu katanya. Ya saya kan hanya mempraktekkan pesan Mas Menteri aja. Oke, ya kayaknya itu aja ya. Oke, saya kira itu aja. 1 jam 30 menit. Nanti saya akan simpan ini di Office 365. Saudara aksesnya memang nanti di apa ya? Ada mirip YouTube ya, kalau di luar di Google punya YouTube. Jadi kalau di Microsoft ini namanya lupa saya namanya. Nanti saudara kalau mau akses itu pakai email. Karena hanya bisa diakses oleh yang punya Unan AC ID saja. Oke, makasih semuanya. Selamat mandi yang belum mandi, selamat makan yang belum makan, selamat puasa yang puasa, selamat main-main yang mau main-main, selamat tidur yang mau tidur lagi. Ya. Jadi diperhatikan tugas-tugasnya itu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.